antibiotik hanya pakai resep dokter. Yang nggak boleh lingkaran apa? Jadi ada lingkaran merah, terus ada huruf K. Oh. Nah itu obat keras. Dari Nah 700.000 naik jadi 1,2 korban karena resistensi tadi, kekebalan. Mari ketong sama-sama cegah kekebalan antimikroba. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Ku Podcast yang didukung oleh Ku Podcastkan ceritamu. Selamat datang Karya di Ku Podcast hari ini. Gimana kabarnya kakak? Kabarnya baik kak. Luar biasa. Walaupun lagi mendung di luar. Jadi Karya Wonga ini tamu kita hari ini ya. Senang sekali karena bisa hadir di sini. Sapaan akrabnya Karya. Jadi biar langsung disapa aja sama Karya. Hari ini menariknya karena interestnya sama baju yang digunakan nih kakak. Warnanya bagus. Biru-biru langit gimana walaupun di luar lagi mendung. Ini menarik sekali karena Karya ini ternyata dari salah satu apa itu kayak komunitas atau apa sih sebenarnya itu kak? Ya komunitas kak. Komunitas ya? Komunitas lokal ya. Komunitas lokal ya. Nah ini yang menarik nama komunitasnya ini nih. Saya juga penasaran nih ya karena namanya Makroba. Tapi bukan komunitas akrobat ya. Mau tahu kakak tentang komunitasnya ini kak Makroba? Kenapa namanya Makroba? Ya, jadi Makroba itu kependekan sih kak. Oh. Jadi Makroba itu mengerti antimikroba. Mengerti antimikroba. Wah. Gitu. Dengan, jadi singkatnya Makroba. Oh makanya lebih gampang diingat ya. Temennya mikroba, makroba. Iya kan bener, mikro sama makro kan. Udah kayak ekonomi aja ya. Ekonomi makro, ekonomi mikro. Betul. Oke Karya, kalau kita bicara soal mengerti antimikroba nih, kan saya juga masih kurang paham ya gitu sebagai orang awam juga ya terkait dengan mikroba. Apa sih sebenarnya apa itu mikroba dan seberapa penting kita harus tahu sih dan mengerti si mikroba ini, khususnya harus anti dia gitu. Ya. Jadi bukan anti sih. Jadi mikroba itu kan sebenarnya organisme kecil. Mikroba itu ada banyak, ada bakteri, ada jamur, ada parasit, ada virus, ada rickettsia, ada bermacam-macam. Nah, mikroba itu ada yang mikroba penyebab penyakit, itu biasanya dibilang mikroba patogen karena dia menyebabkan penyakit, tapi ada juga mikroba di dalam tubuh yang melindungi tubuh dari makroba penyebab penyakit. Biasanya kita bilang kalau pelajaran biologi itu flora normal. Oh iya. Iya, jadi ada di semua bagian, ada di kulit, ada di mulut, ada di usus, membantu pencernaan, seperti itu. Itu yang baik ya? Itu yang baik, yang harus dijaga. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kena penyakit yang disebabkan oleh yang buruk tadi? Ya, yang buruk patogen itu kan biasanya kita kena penyakit infeksi. Infeksi ya? Biasa kalau penyakit infeksi itu pasti disebabkan oleh mikroba. Mikrobanya itu virus kayak sekarang COVID-19 itu kan virus. Ya, betul, itu kan penyakit infeksi virus. Nah itu diobatinya dengan antimikroba jenisnya antiviral, antivirus, seperti itu. Jadi kalau sakitnya, penyakit infeksinya itu disebabkan oleh mikroba yang jenis virus, tidak bisa dikasih antibiotik karena antibiotik itu untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Oke. Seperti itu kak. Berarti antibiotik bisanya untuk penyakit kayak gimana nih gitu? Terlepasnya ini di luar dari yang tadi ya virus ya? Biasanya kalau antibiotik itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri, misalnya batuk. Batuk itu kan kita harus periksa lagi, betul tidak ini karena bakteri, seperti itu. Jadi ada bakterinya tuh nanti ada macam-macam lagi. Ada jenisnya seperti itu, apakah dia Staphylococcus pneumoniae atau bakteri apa lagi seperti itu. Terus misalnya diare. Nah, diare itu ada yang disebabkan oleh bakteri, penyebabnya bakteri misalnya kayak tipes, kolera, disentri, tapi ada diare yang disebabkan oleh virus juga. Itu penyebabnya rotavirus seperti itu. Jadi harus benar-benar tahu bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus, ini disebabkan oleh bakteri.
Berarti memang harus ke dokter ya untuk bisa mengetahui lebih pastinya sakitmu apa begitu ya, Iya. untuk tidak salah mengkonsumsi obat-obatan yang bisa justru membahayakan diri kita ya Karya ya. Iya betul Kak. Nah tapi saya harus kasih tahu dulu nih buat yang nonton kita bahwa Karya ini seorang apoteker guys. Saya lupa kenalin di awal ya. Makanya aku pinter banget ya hafalnya, tahu semuanya terkait bakteri dan harus gimana ya. Oke baik Kakak. Nah ini menarik, tadi Kakak sempat menyinggung terkait dengan masalah antibiotik juga tadi ya yang Iya. disampaikan oleh Karya, bahwa harus tahu dulu nih jenisnya apa. Jadi bisa disesuaikan dengan obat antibiotik mana yang cocok dan disesuaikan dengan resep dokter. Iya. Gitu ya Kak Iya. ya. Nah, Betul. ini yang dari apa yang saya baca juga di kaosnya Karya ini, antibiotik hanya pakai resep dokter. Nah ini Iya. ada pengaruh juga nih sama masalah mikrobakteri tadi ya, mikroba Iya. tadi ya. Iya. Kenapa Betul. Kakak? Karena begini ya, sebenarnya mikroba itu kan dia merupakan makhluk hidup ya. Mm-mm. Dia bagian yang paling kecil. Dia makhluk hidup yang juga berevolusi. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi antibiotik, anti jamur, biasanya yang paling sering itu anti jamur, antibiotik dan anti parasit, kloroquine. Iya, kloroquine. kayak Bener-bener. gitu. Itu bukan untuk Itu malaria. untuk malaria. Bener-bener. Dia jenis antimikroba, anti parasit. Mm-mm. Nah, biasanya kalau kita mengkonsumsi berdasarkan apa ya namanya tuh pengobatan mandiri, itu kita langsung mendiagnosa diri kita sendiri kan. Iya, benar. Tapi kan kita tidak tahu bahwa kita hanya badan sakit. Kalau saya badan sakit, Meriang, aduh pasti meriang nih, aduh pasti ini malaria ini. Ya, kita ke apotek kita beli kloroquine. Seperti itu. Padahal ada mungkin dia tidak kena, mungkin saja dia kena cikungunya yang penyebabnya adalah virus. Seperti itu, dia kan jenis virus juga. Nah, kita selalu mendiagnosa diri kita sendiri, terus kita ke apotek dan kita jadi dokter nih, dokter. Terus mendiagnosa, meresepkan untuk diri sendiri dan ke apotek langsung, saya mau beli kloroquine misalnya seperti itu. Karena saya badan sakit, saya demam begini, terus minumlah kloroquine. Nah, karena sering minum, si parasit itu kan dia jadi mengenal. Biasa misalnya masuklah itu si kloroquine. Dia kan harus apa ya? Namanya makhluk hidup kan kita harus beradaptasi, berevolusi. Saya tidak mau mati, kan kayak gitu. Si parasitnya itu dia tidak mau mati. Maksudnya dia harus terus berevolusi dengan obat-obat yang masuk supaya, yang bukan obatnya dia padahal ya, kan. Obatnya dia sih, Obatnya tapi dia karena sering akhirnya dia sudah ada jenis mutasi, jenis Kekebalan. ini, jenis itu, jadi sudah kebal. Ketika dikasih kloroquine, maaf, parasitnya itu dia sudah kenal dan tidak mempan lagi si kloroquine. Ibaratnya kayak misalnya kita sudah sering berhadapan dengan musuh yang kalau misalnya kita tahu dia mau pukul, biasa pukulnya ke sini dia ke arah muka, dia sudah mundur, dia sudah menghindar, kayak gitu. Wah, pinter juga nih parasitnya. Ternyata dengan perkembangan zaman dan teknologi bukan hanya manusia aja yang upgrade untuk pintar, ini parasit ini dan jamur-jamur, ini virus-virus juga ikutan pintar ya, Iya. karena mereka ada di dalam tubuh orang-orang pintar ya. Tapi Karya, satu yang menarik Kak, kalau bicara soal itu saya pernah punya pengalaman Kak. Soalnya gini, ketika saya demam, saya langsung ke apotek, ini mohon maaf ya, langsung saya bilang paracetamol gitu. Langsung mau beli itu. Terus kalau saya kayak ada luka atau nyeri, amoxicillin gitu, Ya. langsung pergi dan beli dan waktu itu ya apotek itu ngasih aja gitu. Iya. Antibiotik kayak nggak terlalu harus ada aturan seperti yang sekarang ini udah mulai terjadi beberapa waktu kemarin itu loh Kak. Iya. Itu kita nggak boleh mendiagnosa diri sendiri. Kalau Iya. pengobatan mandiri sebenarnya nggak boleh ya? Sebenarnya pengobatan mandiri itu boleh. Jadi aturannya itu kalau di bahasa kerennya itu namanya swamedikasi. Swamedikasi, Ya, self treatment. Kayak gitu. Itu sebenarnya boleh untuk penyakit-penyakit yang ringan. Makanya kalau di apotek itu ada obat-obat yang bisa dijual bebas. Artinya tidak perlu pakai resep dokter, kayak gitu. Biasa ada logo. Ini sekalian edukasi masyarakat. Kalau ke apotek itu harus lihat logonya apa. Logo biru itu obat bebas. Logo logo yang biru bundaran. Iya, ada bundaran biasa. Ada bundaran, dalamnya biru, lingkarannya tuh warna hitam, itu bebas terbatas. Artinya boleh digunakan, tapi ada dosis-dosis tertentu yang masih diperbolehkan. Kalau yang hijau, lingkaran hijau itu obat bebas.
Jadi itu boleh kayak paracetamol. Paracetamol itu boleh. ada beberapa lingkarannya Iya, tuh ada lingkaran yang hijau. betul. Antasida, Oh, paracetamol, boleh. vitamin-vitamin Iya, itu lingkaran hijau. Jadi itu boleh digunakan di masyarakat seperti itu. Oh, berarti bener dong ya? Iya. Oke. Yang tidak boleh itu mendiagnosa kalau terjadi infeksi. Nah, udah ada aturan ya kayak gitu ya. Tapi memang benar loh Kak. Kemarin waktu beta ke apotik ya Kak, beta beli nih yang paracetamol kan tadi benar boleh. ada. Aku lihat tuh memang benar ada lingkaran. Tapi aku kan nggak ngerti, nggak paham Iya, ya. Ternyata ini baru paham sekarang katanya Karya kalau ada lingkaran hijau itu bebas. Tapi kalau ada biru lingkaran hitam itu berarti bebas terbatas. Iya. Yang nggak boleh lingkaran apa? Jadi ada lingkaran merah, terus ada huruf K. Oh. Nah, itu obat keras. Nah, obat keras sendiri itu ada lagi kategorinya. Jadi ada namanya daftar obat wajib apotik. Biasa kalau disingkat, ketong orang apotik, ketong biasa do. Sip. Jadi itu nanti artinya kalau antibiotik memang tidak Resep. dibatasi. Ya, tidak dibatasi artinya dia mengikuti resep dokter karena ada penyakit infeksi yang dia butuh pengobatan. Misalnya dia infeksi ada masalah lambung. Nah, penyebabnya itu adalah si bakteri namanya H. pylori, Haemophilus pylori. Nah, itu harus diobati 14 hari. Jadi dokter akan meresepkan amoxicillin selama 14 hari. Itu kalau maksudnya itu adalah pedomannya bilang seperti itu. Tapi harus dilihat lagi, jangan-jangan pasien tuh biasa minum amoxicillin, berarti tidak mempan lagi dong, kayak begitu. Oh, jadi tetap ada kontrol juga ya dari Iya. dokter. Dia memberikan obat juga tergantung dosis dulu di awal. Karena kan nggak tahu nih pasien udah sering minum Ya, antibiotik apa enggak gitu betul. kan. Pantesan kita harus balik lagi ke dokter kalau nggak sembuh baru dia naikin dosisnya lagi. Biasa kayak gitu ya dokter ya. Karena paham banget ya sebenarnya. Oh, kayak gitu Kakak. Berarti kalau amoxicillin itu kan kemarin sempet saya ke apotik juga nggak dikasih sih. Iya. Padahal sudah minta Kakak 1 strepsa kok. Yang petugas apoteknya, Kak memang sone boleh Kak gitu, sone boleh Kak datang, ini sesuai resep dokter, bilang begitu. Kau sone bisa kasih di Kak, bilang begitu. Kak boleh cari obat yang lain maksudnya yang mungkin efeknya mungkin sama atau apa tapi yang lebih bisa dijual bebas begitu. Itu kenapa Kak? Sekarang memang sudah ada Kak. Jadi sebenarnya masalahnya ini adalah penegakan aturan sih. Kalau aturannya, regulasinya tuh sudah ada selama. Itu malah kalau undang-undang obat keras itu sudah dari tahun berapa ya? 49 kayaknya, dari zaman abis merdeka. Itu sudah ada aturan. Terus ada nanti ada review kayak tadi yang Beta bilang DOA itu, ada lagi Permenkesnya mengatur. Nah, ketong penegakan aturannya, pengawasan. Jadi si pengawas yang bekerja di pemerintahan itu yang belum betul-betul mengawasi. Jadi aturannya sudah ada, tapi karena soalnya ada sanksi, soalnya ada peringatan, akhirnya apotik tuh zaman dulu ya. Ini sekitar 2021 tuh yang mulai gencar. Balai POM, ada namanya instansi pemerintah itu Balai POM itu sudah, karena dia kan memang punya kewenangan untuk mengawasi peredaran distribusi obat. Jadi sudah mengawasi. Jadi kalau masih ada yang melanggar ketentuan, ada peringatan-peringatan khusus. Makanya sekarang apotik soalnya jual antibiotik sembarangan. Betul, itu setuju, betul. Kayak begitu. Malah ada yang betul-betul ketat sekali apoteknya, yang memang nggak boleh sama sekali. Paracetamol masih bisa ya kalau paracetamol ya. Masih bisa. Oh makanya kemarin aku bilang amoxicillin Kak, soalnya bisa. Oh berarti memang udah mulai diperketat untuk aturannya, udah mulai diberlakukan dan pengawasannya juga mungkin sekarang udah mulai ketat ya. Baguslah kayak gitu karena jujur kan kita masyarakat nih. Kemarin kan sempat kejadian ya Karya, ada kasus yang mana amoxicillin dipakai buat ditaruh di minuman keras apa dan lain sebagainya, kemudian sempat ada merenggut nyawa dan lain sebagainya ya. Ini mungkin salah satu faktor juga ya yang menjadi alasan kenapa harus dilarang keras begitu untuk diberikan kepada pasien. Nah, masalahnya nih Kak Ria, banyak sekali masyarakat yang protes. Kalau ke apotik tuh datang, justru petugas apotekernya apoteknya yang dimarahin begitu kan ya. Ini apa nih kok pakai aturan begini, ini anak begini-begini ya, kayak gitu-gitu. Betul. Itu ada baiknya kayak gimana sih ya sebenarnya Karya ya? Jadi sebenarnya ya itu ya, maksudnya aturannya sudah ada, tapi ya memang edukasi ya, kita harus edukasi kembali ke masyarakat. Jadi makanya ini siang kita ada membahas ini Nah, supaya penggunaan antibiotik yang tidak bijak ya,
tidak bijak karena kita tidak tahu kita kena penyakit infeksi, tapi kita seolah-olah mendeteksi diri sendiri kita kena penyakit infeksi dan kita membeli. Nah, kalau di ekonomi itu kan kita untuk memutus suatu penggunaan yang ada di masyarakat kan biasa kita harus atur dari sisi supply, sisi demand. Nah, demand-nya ini masyarakat. Betul. Masyarakat tuh kadang merekayasa pung keadaan supaya dong tuh dapat antibiotik. Karena dong ada beberapa penelitian di luar, itu banyak sekali penelitian di luar, itu sudah ada kepercayaan, beliefnya tuh tinggi sekali kalau misalnya B sakit B harus dapat antibiotik baru beta akan sugesti itu tinggi. Setuju. B badan sakit pokoknya B harus minum itu antibiotik amoxicillin, B minum 1 tablet Langsung pasti B sedap. baik kayak begitu. Itu sudah sugesti, ya. sugesti, mereka punya kepercayaan bahwa antibiotik tuh obat dewa tuh ada di kepala. Betul. Nah, kalau orang psikologinya sudah tersugesti seperti itu kan ya susah, makanya mereka harus di masyarakat kita, apalagi masyarakat NTT harus diedukasi, tidak boleh lagi pakai antibiotik sembarangan. Karena bahayanya lumayan, Kak. Apa itu, Kak? Bahayanya itu sekarang ini kan banyak tindakan-tindakan modern ya. Salah satunya kemoterapi, kanker. Orang kemo. Nah, orang kemo itu biasa daya tahan tubuhnya menurun karena si obat kemo itu dia sel-sel yang baik, dia sama kayak antibiotik nih, Kak. Bakteri baik, bakteri buruk juga dia hantam. Nah, obat kemo juga seperti itu. Sel baik dan sel ini dia hantam. Akhirnya ketemu sistem imun menurun. Nah, kalau sistem imun menurun, maka ketemu akan gampang kena penyakit infeksi. Nah, kalau ketemu su resisten dia ini antibiotik, kira-kira ketemu sakit, ketemu pakai apa le? Oh, begitu ya. Terus misalnya ketemu melahirkan, ibu-ibu ya, untuk kesehatan ibu dan anak itu biasa kan habis melahirkan kan ada operasi, ada pelukaan, ada infeksi. Nah, kalau misalnya bakterinya itu sudah kebal, dan bakteri yang kebal itu parahnya sekarang dia sudah resisten. Kebalnya tuh bukan hanya satu obat, bukan hanya amoxicillin. Dia suka kebal dengan amoxicillin, dia suka kebal dengan ada jenisnya misalnya cefotaxim, ceftriaxone, cipro. Dia suka kebal dengan 10 macam obat. Kau tuh mau kasih apa le? Pantas ya, kadang-kadang kayak dulu beta kalau minum obat bisa sembuh, tapi kok sekarang sonde. Iya. Oh, akhirnya beta juga bingung beta harus minum obat apa lagi begitu kan. Contohnya salah satu obat kayak paratusin. Kan dulu kalau beta kayak mau flu mau apa tuh kan minum itu tuh supaya memang besok. Ini kan sonde. Kacau bilang piduku. Nah, ini juga sering menjadi alternatif pilihan dari masyarakat ya, pergi ke dukun. Padahal itu udah kita bicara kemarin-kemarin, padahal sebenarnya nggak boleh ya itu. Oh begitu ya Kak ya. Jadi itu ternyata dampak buruknya bahwa dengan adanya adaptasi dan akhirnya mereka berevolusi lagi makin kuat dan kebal dengan antibiotik yang kita minum. Iya. Oh kayak gitu. Makanya sekarang kan secara global, oh iya lupa ya. Apa Jadi tuh Kak? secara global ini kan sudah jadi emergency, sudah warning untuk ini sudah emergency. Jadi kemarin itu waktu pertemuan G20 yang di Bali itu ini resistensi terhadap antibiotik itu sudah dinamakan silent pandemi karena dia punya kematian, angka kematian tuh ternyata dia melebihi angka kematian yang disebabkan oleh COVID. What? Jadi kemarin perhitungan ada ekonom namanya O'Neill itu dari mana Inggris, itu dia modeling kematian akibat resistensi antimikroba tuh 700.000 di tahun 2019. Ternyata dia sudah jadi 1,2 berapa gitu. Jadi dia naik dari 700.000 naik di 1,2, 500-an hampir setengah kan. Seperti itu. Gara-gara resisten terhadap Gara-gara resistensi. Oh my god. Jadi sekarang dari WHO dari tahun 2015 itu sudah dilakukan namanya Pekan Kesadaran Antimikroba. Jadi sekarang nih Kotong ada di dalam Pekan Kesadaran Antimikroba dari tanggal 18 sampai 24 November. Oh begitu. Setiap tahun. Setiap tahun ya? Iya. November ya? Pekan Pekan Kesadaran pesan kesadaran Pekan Kesadaran Antimikroba. pesan kesadaran antimikroba. Jadi Oke. selama berapa 7 hari kok dari 18 sampai tanggal 24. Nah, temanya ini tahun tuh cegah resistensi antimikroba bersama. Jadi
Kita harus bersama-sama lah, bisanya apoteker. Betul, masyarakat juga ya. Masyarakat Karena yang lebih juga. berperan tuh sebenarnya masyarakat. Apoteker ketika ditahan udah ada aturan kayak gini, mereka mau ngapain? Mau gitu, usahanya ditutup gitu kan contohnya ya, beberapa peringatan yang diberikan ya. Nah masyarakat sekarang nih kak, dong sudah dapat di apotik, lah dong pi beli di kios. Itu Marketplace, aduh mengerikan lah yang dong masih jual antibiotik di marketplace nih. Aduh coba nanti kak buka di Tokopedia, kak cari aduh. Iya. Waduh, berarti bahaya banget ya, silent pandemi ya. Iya. Resisten terhadap antibiotik. Ini yang terjadi global, seluruh dunia global. dengan angka yang cukup sangat signifikan sekali dari 700.000 naik jadi 1,2 korban karena Resistensinya, Resistensinya. kekebalan. di Indonesia. Di Indonesia di Indonesia tuh surveillance-nya belum terlalu jalan. Tetapi memang data global tuh penyumbang yang paling banyak tuh adalah kita. Oh. Maksudnya bukan kita Indonesia tapi negara berkembang, termasuk Indonesia, India, Iya, iya, betul. negara-negara yang masih Yang suka, populasinya juga masih banyak, suka beli antibiotik masih sembarangan, betul. Oh, makanya kenapa diperketat ya aturan pembelian antibiotik juga. Kalau menurut saya, akhirnya menurut Beta juga ini bagus begitu supaya keton juga harus jaga-jaga juga untuk tidak sampai kita resisten juga ya, karena itu bahaya loh. Kita udah Iya. sakit butuh obat itu, tapi udah resisten, Iya, betul. gimana dong? Nyawa Itu, melayang. Nyawa Kan? melayang. Nah, Ya kalau tidak nyawa melayang berarti uang yang betul. habis. Jangan Seperti sok-sokan itu. lah, tahu lah kita sakit apa ya sekarang ya, mendiagnosa diri mungkin iya, tapi penggunaan obat juga jangan sampai lebih dari 3 hari. Kalau masih sakit mendingan langsung Harus ke dokter. Dan untuk antibiotik, antimikroba memang tidak boleh sama sekali tadi ya self treatment. Pengobatan mandiri itu tidak dianjurkan, dilarang sih. Karena ya itu memperparah. Nah kalau misalnya kumannya sudah kebal, kumannya kan dia tidak stay sama kita, dia menyebar lagi kemana-mana. Jadi akhirnya misalnya orang ini tidak pernah konsumsi antibiotik sembarangan, tapi karena kumannya pindah, ya dia juga terkena efeknya. Ketika mau konsumsi antibiotik sudah tidak mempan lagi karena kumannya tuh kan nyebar. Kalau begitu untuk penyakit yang paling umum dengan artinya anti resisten tadi ya, resisten terhadap antibiotik yang saat ini yang lagi booming begitu dialami itu apa nih, sakit apa? Misalnya ISK kak, Apa itu kak? infeksi saluran kemih. Oh. Jadi kalau infeksi saluran kemih, kalau dulu kan biasa dokter meresepkan amoxicillin seperti itu kan. Ada beberapa dokter itu kasih misalnya ciprofloxacin. Nah, amoxicillin sudah berapa puluh persen ya, 80-an, 80-90% sudah resisten, sudah kebal Betul. kuman si penyebab infeksi saluran kemih itu sudah kebal terhadap amoxicillin. Beberapa persen kebal terhadap tadi ciprofloxacin seperti itu. Jadi penyakit yang saat ini lagi marak ini ya infeksi saluran Jadi kemih ini ya. yang datanya misalnya kayak di laboratoriumnya kita itu hasil penelitian juga itu sudah dipublish di jurnal oleh dokter patologi klinik yang kebetulan konsulen penyakit infeksi. Itu memang resistensi terbanyak itu amoxicillin, terus ada beberapa jenis obatnya ya, tapi yang paling besar itu memang amoxicillin. Oh, aduh bersyukur saya nggak sering-sering minum amoxicillin ya. Makanya harus kalau kita kena ISK ya minum air putih banyak. Iya, kayak betul, begitu. betul. Aduh. Jangan sedikit ke apotik beli amoxicillin. Oh, enggak. Tapi itu memang kalau ISK itu apa sih dampak-dampak ciri-cirinya? Biasanya kalau mau buang air kecil terasa sakit. Oh. Nah, terus buang air kecilnya tersendat-sendat. Tuh kayak kalian begitu. gimana? Paling sering kena di perempuan. Oh, sering perempuan tuh. Iya, tuh. ISK paling sering di perempuan. Makanya harus minum air putih banyak. Iya, betul saya setuju ya. Seperti itu. Oh, Kak. benar-benar. Minum air putih banyak. Iya, jangan lupa jangan minum soda-soda juga, jangan Ya, terlalu banyak minum betul. yang mengandung pemanis buatan ya. Minuman itu juga mempengaruhi ya. Iya. Di dalam kita nggak pernah tahu ya terkait dengan hal itu. Nah, aduh nanti next time kita ngomongin soal ISK juga ya, next time nanti ya Karya. Tapi ini menarik kalau Karya menyampaikan bahwa hari Pekan kesadaran antimikroba sedunia. antimikroba sedunia, luar biasa. Nah, kalau untuk program dari Makroba sendiri apa nih? Apakah ini salah satunya juga? Iya, salah satunya kita memang edukasi. Jadi komunitas ini tujuannya kita harus mengedukasi baik masyarakat maupun tenaga kesehatan, karena banyak juga tenaga kesehatan belum paham apa sih resistensi terhadap antimikroba. Serius, Kak? Benar. Jadi kan akhirnya kan maksudnya ada yang tidak punya kewenangan untuk meresepkan antibiotik, mereka menulis resep seperti itu. Ada beberapa profesi kesehatan, mereka tidak terlalu kalau misalnya kita paham kan kita mengedukasi orang di sekitar kita seperti itu. Dan
pekan kesadaran antimikroba ini walaupun sudah ada guideline dari Badan Kesehatan Dunia, tapi profesi yang merayakan dari pusat sampai ke daerah itu apoteker. Jadi kita sudah ada apoteker itu sudah ada guideline dari pengurus pusat, kita harus merayakan sesuai dengan yang ada di WHO. Seperti itu. Jadi profesi lain tuh masih apa nih, malah tidak tahu ada Iya. pekan kesadaran antimikroba seperti itu. Aku aja juga nggak tahu nih. Iya. Baru dikata sama Karya terkait dengan Jadi hal kita visinya kita itu memberikan raising awareness. Oke, Seperti itu. baik. Nah, Karya boleh menyampaikan nih kepada masyarakat nonton kita pesan-pesannya terkait dengan hari atau pekan kesadaran antimikroba. Silakan. Oke. Jadi pesannya adalah mari ketong sama-sama cegah kekebalan antimikroba. Saya dari apoteker, saya tenaga kesehatan, tugasnya tadi ya kita tidak jualan antimikroba lagi, antibiotik. Kita sudah banyak apotek yang tidak menjual. Kita melakukan edukasi, sosialisasi, salah satunya dengan ini ya, Podcast. Podcast. Kemudian tugasnya masyarakat itu tadi mendukung kita tenaga kesehatan untuk tidak lagi beli antibiotik sembarangan. Kalau tidak dilayani, tanya kenapa saya tidak dilayani, bukan langsung marah-marah ke apoteknya atau melakukan pengaduan. Jangan, harus Google, belajarlah Google, seperti itu, mengedukasi diri sendiri seperti Baik. itu. Makasih ya Karya sudah hadir di Ya, Podcast hari makasih. ini. Sukses selalu untuk makrobanya ke depan. Siap, Kak. Saya juga udah teredukasi nih sekarang. Jangan sembarangan ya beli antibiotik juga Iya. ya. Biar nggak resisten sama antibiotik. Aduh. Ku podcastkan ceritamu.